Baik, langsung saja saya akan membacakan pengertian dari pembelajaran. Istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan desain sebagai upaya untuk mengajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Istilah sistem meliputi konsep yang sangat luas, sebagai misal, seorang manusia, organisasi, mobil, susunan tata surya merupakan suatu sistem dan masih banyak lagi. Lanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi pembelajaran. Fungsi-fungsi teori pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, mendorong kaji, selidik, dan pemikiran saintifik, di mana terdiri dari pendekatan kepada suatu bidang pengetahuan, memberi panduan kepada apa yang dikaji, pemboleh ubah yang terlibat, teknik kajian, serta cara menguraikan hasil kajian. Yang kedua itu ada menguraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum pembelajaran dengan seberapa mudah dan ringkas. Yang ketiga ada mengurai dan memberi kesimpulan tentang arti pembelajaran, bagaimana ia berlaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, teori-teori pembelajaran. Yang pertama, teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan baik, positif, atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan, dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik, yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Baik, selanjutnya yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajaran harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Jadi, ada beberapa karakteristik dan juga merupakan prinsip dasar teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, mengembangkan strategi untuk mendapatkan dan menganalisa informasi. Kedua, pengetahuan terbentuk bukan hanya dari satu perspektif, tapi dari perspektif jamak. Yang ketiga, peran peserta didik utama dalam proses pembelajaran, baik dalam mengatur atau mengendalikan proses berpikirnya sendiri maupun untuk ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, scaffolding digunakan dalam proses pembelajaran. Scaffolding merupakan proses memberikan tuntunan atau bimbingan kepada peserta didik untuk dikembangkan sendiri. Yang kelima, peserta didik berperan sebagai fasilitator, tutor, dan mentor untuk mendukung dan membimbing belajar peserta didiknya. Yang terakhir, yang keenam, pentingnya evaluasi proses dan hasil belajar yang baik.